Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi disebutkan karena sahabat Mu'adz itu meminta amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, maka kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la tusyriku maaf saya ulangi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kalau kamu pengen amalan yang memasukkan kamu ke dalam surga, maka apa? Pertama, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budu maksudnya niku tauhiduhu. Ya, wahada yuwahidu tuwahiduhu. Maksudnya kamu menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Harus Allah itu ditauhidkan. Syarat mutlak masuk surga itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang bertauhid mati pasti masuk surga. 100% dijamin pasti masuk surga kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok utama ya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar. Harus kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, jangan memperserikatkan Allah dengan makhluknya. Jangan, karena dosa syirik itu dosa terbesar yang kalau seorang hamba tidak bertaubat sebelum wafat maka tidak diampuni. Ya, maka sesungguhnya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yaghfiru ayyusyraka bi, la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi dosa niku ada dua Bapak Ibu sekalian. Pertama dosa syirik. Syirik itu intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua dosa selain syirik. Kalau dosa syirik ini kalau seorang hamba wafat belum bertaubat maka tidak akan diampuni. Nauzubillah min dzalik. Nomor dua dosa selain syirik, maksiat secara umum. Kalau kemaksiatan secara umum itu seandainya seorang hamba meninggal membawa dosa maksiat tapi selain syirik, niku masih ada dua kemungkinan, bisa diampuni dan bisa tidak. Bisa diampuni dan bisa tidak. Tapi kemungkinan besar diampuni kalau dia masih punya kebaikan-kebaikan. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Kalau dosa kemaksiatan secara umum, yang penting bukan dosa syirik, itu merupakan keyakinan mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksiat itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa adzaba wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki tidak diampuni ya disiksa, tapi kalau Allah menghendaki ya tidak disiksa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang melakukan syirik itu contohnya apa? Contohnya ya banyak, misalkan apa ya? Misalkan seorang muslim, misalkan dia nyembah patung, muslim tapi menyembah patung. Ya ini syirik. Tapi ingat, ini saya mau jelaskan. Syirik itu kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, bukan perbuatan. Karena syirik itu amalan hati, Pak. Jadi syirik itu kaitannya dengan keyakinan, meyakini rububiyah kepada selain Allah, meyakini selain Allah itu punya kemampuan rububiyah, menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menyembuhkan. Bisa memudorotkan
bisa memudaratkan, bisa memberi manfaat. Kalau ada orang meyakini makhluk punya kemampuan rububiyah, menetapkan rububiyah, kemampuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Harus keyakinan. Kalau perbuatan tidak bisa dihukumi syirik tanpa keyakinan. Umpamanya, pinter panjenengan. Ada orang sujud kepada makhluk, ada orang manusia sujud kepada manusia. Sujud tok itu tidak bisa dikatakan syirik tanpa adanya keyakinan menuhankan orang itu. Cuma terjadi dalam berbuat. Paham betul nih? Sampai sini dulu. Lah ini yang sering salah. Si fulan sujud kepada si orang, syirik dia, musyrik. Nah, ini udah salah. Yang nuduh juga salah ini. Orang bodoh tapi nuduh malah nyirik-nyirikan. Tidak bisa. Syirik itu harus punya keyakinan. Sujud kepada manusia, kepada makhluk itu hukumnya haram, tapi belum tentu syirik. Misalkan karena ada orang belum paham, sujud, ada orang sujud kepada ibunya, sujud kepada ibunya. Sujud itu apa? Sujud itu ini apa nih namanya? Dahi atau kening ini menyentuh lantai, ini namanya sujud. Paham deh? Ini namanya sujud, Pak. Kalau nggak menyentuh lantai, nggak sujud, bukan sujud. Misalkan ada anak kok sujud kepada ibunya, maksudnya apa? Maksudnya untuk memuliakan ibu, tapi salah caranya. Sujud di depan ibu, maka orang ini jatuh ke dalam satu hal yang haram, tapi bukan syirik, karena dia tidak menuhankan ibu. Dia tidak menjadikan ibu ini sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hanya memuliakan, tapi salah caranya. Jadi ingat ya, rukuk sama sujud niku ibadah, jangan pernah diberikan kepada makhluk. Sampean rukuk kepada manusia, sampean rukuk kepada manusia, itu tidak boleh, Pak. Sujud atau rukuk kepada manusia itu hukumnya apa? Haram. Tapi belum tentu syirik. Syiriknya kapan? Ketika seorang yang sujud kepada manusia itu meyakini manusia yang disujudi punya kemampuan rububiyah. Dia meyakini orang itu punya rububiyah, bisa menciptakan, bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memudaratkan, memberi manfaat dan lain sebagainya. Baru itu dia terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia murtad, keluar daripada Islam. Nanti kalau tobat harus syahadat lagi. Paham enggak ini? Paham nggih? Ya seperti misalkan seorang sujud kepada sapi, kalau di India sana gitu, orang sujud kepada apa? Sapi. Dia yakini sapi itu ketika disujuti bukan memuliakan, tapi meyakini punya kemampuan sebagaimana Tuhan. Maka ini kufur, kekufuran, kekafiran. Ya, nggak boleh kita melakukan seperti itu. Paham nggih? Paham betul nih? Paham? Ya. Beda lagi nanti kalau bukan sujud, Pak. Misalkan bukan mencium kaki ibu. Nanti salah lagi ya, jangan sampai salah. Jadi mencium kaki orang tua niku bukan sujud. Syarat sujud tadi apa? Dahi ini harus menyentuh lantai. Ketika seorang anak saking cintanya kepada ibunya, saking memuliakan kepada ibunya, saking ingat jasa-jasa ibunya, sampai misalkan luar biasa, sampai akhirnya dia itu mencium kaki ibunya, maka perbuatan ini bukan sujud, berarti bukan haram, juga bukan syirik karena tidak menyembah, tapi memuliakan. Hukumnya apa? Jawabnya boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW niku pernah dicium kakinya oleh orang-orang Yahudi yang datang kepada beliau ngetes kenabian beliau, dan beliau tidak mengingkari perbuatan Yahudi itu, maka ini namanya takrir. Takrir artinya apa? Penetapan atau persetujuan. Kalau seandainya mencium kaki itu haram, bahkan termasuk syirik, maka tidak mungkin Nabi SAW akan membiarkan kakinya dicium oleh orang-orang
Yahudi waktu itu. Riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, Pak. Dalam Sahih Al-Bukhari. Karena waktu itu ada orang-orang Yahudi yang ngetes Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu benar-benar seorang nabi, maka sebutkan 9 ayat dalam Al-Quran yang persis ada di kitab kami Taurat. Kalau kamu bisa berarti kamu nabi. Tapi kalau nggak bisa berarti kamu bukan nabi. Disebutkan Nabi Muhammad bukan hanya 9, 10. Ditambahi 1, lebih sempurna 10. Wah, akhirnya Yahudi itu kaget, takjub, langsung sujud, langsung mencium kaki Nabi dan mengakui akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Benar-benar Nabi ini berarti. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi paham nggih? Jadi syirik itu harus etikot, harus keyakinan. Panjenengan bawa keris, musyrik atau enggak? Enggak, tergantung keyakinannya Mbak. Bawa keris atau ngoleksi keris, musyrik enggak itu? Enggak, ya enggak bisa. Cuma nyimpen keris kok musyrik. Iya kan? Bawa keris kok musyrik. Enggak bisa. Pangeran Diponegoro berarti musyrik. Kan Pangeran Diponegoro itu perangnya bawa keris Pak senjata deh. Lihat di foto-foto atau gambar-gambar itu kan bawa keris toh. Itu berarti kalau sekedar bawa keris kemudian musyrik, berarti Pangeran Diponegoro juga musyrik. Padahal Pangeran Diponegoro itu ulama, ahli ilmu, nggak mungkin. Kenapa? Karena begini, sekedar orang bawa keris bukan musyrik. Keris itu kan senjata. Sampean perang bawa bedil, bawa pistol, bawa senjata laras panjang, musyrik nggak? Ya enggak musyrik, wong itu senjata. Lah bedanya apa? Senapan dengan apa keris, sama-sama senjata. Kalau keyakinannya semata-mata itu senjata tok, paham nggih? Cuma senjata sebagai alat untuk membela diri, menghadapi musuh, sebatas itu, maka itu diperbolehkan. Kalau urusan yang mematikan, yang menghidupkan, tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bawa keris ya nggak masalah. Ngoleksi keris toh, silakan saja. Di rumah punya koleksi keris-keris ya monggo, wong itu wong nggak masalah. Seperti jenengan ngoleksi senjata-senjata yang lain, pistol, jangan deh nanti ditangkap polisi sampean. Nggak boleh, di Indonesia itu nggak boleh menyimpan senjata api tanpa izin ya. Ya senjata-senjata yang lain. Ya. Sudah, sekarang gini aja, kita ini kalau pergi tidak bawa HP, nyaman nggak? Nggak nyaman. Terus terang aja, HP ini ketinggalan di rumah terus pergi. Nggak nyaman. Nyaman nggak itu? Nggak nyaman. Bingung. Waduh, HP pertama kali langsung, waduh, HP saya ketinggalan. Ini syirik nggak itu? Ya nggak syirik. Wong HP itu cuma alat untuk komunikasi hal-hal yang memang kita butuhkan. Jadi perbuatan itu, niki panjenengan ingat nggih, penting banget nih. Insya Allah panjenengan cerdasnya ngaji seperti ini. Perbuatan itu, semata perbuatan itu tidak bisa menjadikan pelakunya syirik. Sampai ada keyakinan yang salah dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pergi ke dokter, berobat, ini juga bukan kesyirikan, sebab kita ketika pergi ke dokter itu meyakini dokter itu hanya sebagai perantara yang mengobati kita, tapi yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Coba kira-kira jujur saja, ketika kita pergi ke dokter itu apakah kita menuhankan dokter? Tidak, sama sekali. Kita tetap bahwasanya yang memberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak terjebak kepada satu pemikiran yang segala sesuatu itu akhirnya kita pahami sebagai sebuah kesyirikan, padahal tidak ada keyakinan sama sekali. Syirik itu amalan hati, harus ada keyakinan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau sekedar perbuatan maka bisa jadi sekedar haram atau bahkan itu sesuatu yang boleh. Bisa dipahami sini? Paham nggih? Ini pertanyaannya bagus sekali tadi ya, pertanyaannya bagus sekali.
Nanti mungkin penjabarannya lebih luas ya. Kalau saya jabarkan lebih luas ya lebih banyak lagi ya. Tapi kurang lebihnya itulah, kurang lebihnya itu.